dicintai pada masa itu. Bahkan orang Yahudi pun mencintai. Hari mayatnya tidak rela orang-orang untuk menguburkannya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada beliau, mayatnya pun mereka nggak rela dikubur. Tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kedua, kalau tuduhan Anda itu betul, maka Siti Aisyah akan mengalami trauma. Faktanya, istri yang sangat mencintai dan yang paling banyak menghafalkan ucapan perkataan beliau yang kami sebut hadits adalah Siti Aisyah. Kalau dia adalah wanita yang terzalimi secara fisik dan seterusnya, maka dia akan trauma, akan menjauhi Nabi Muhammad, tidak akan mencintainya. Jangankan menghafalkan perkataan-perkataannya, mencintainya saja kagak. Tapi alhamdulillah, beliau wanita yang paling banyak menghafal hadits. 2.000 hadits beliau hafal lebih. Apakah ini karena trauma atau karena sangat cinta kepada suaminya? Lalu siapa kita yang di luar daripada rumah tangga beliau, yang menghakimi beliau, yang kita belum tentu moralnya, siapa yang tahu di belakang istri? Kan begitu bang. Gini bang, silakan. Saya udah ikuti cara berpikirmu, saya udah lama. Makanya aku bilang tadi, narasi yang Bang Zuma sampaikan, kalau kedengarannya itu semua, waduh, hampir tipis. Artinya kebenaran itu, yang saya maksud di sini, ketika apa yang dinarasikan Bang Jun, kawan-kawan yang lainnya, yang saya maksud, teladan apa yang dibawakan sehingga orang-orang banyak sekarang ahli sekolah, para teolog, para muslim yang berpendidikan tinggi, itu banyak yang meninggalkan karena dilihat posisinya bang, itu yang senang. Tapi ini nggak enak nanti di. Kalau ada job itu informasi blacklist yang datangnya dari mana? Dari surat kabar Robe itu. Yang terjadi justru semakin banyak cendekiawan yang mengikuti Rasulullah. Semakin hari orang semakin ramai mengikuti Rasulullah. Itu fakta. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini. Tidak ada negara yang menjadi pengikut mayoritas penduduk Islam yang mengikuti Rasulullah. Kalau Anda katakan itu suri teladan apa yang bisa ditiru, yang menjadi dasar pijakan orang memiliki penyakit kelamin, atau negara Arab bisa kemudian kita periksa perawan di sana dengan negara Barat yang notabene-nya ajaran Kristen tentang perawan di sana. Artinya apa? Tuduhan terhadap Nabi Muhammad tetapi menunjuk kepada diri sendiri 4 jari. Itu yang terjadi. Makanya penyakit AIDS tertinggi di negara Kristen. LGBT negara Kristen. Penyakit kelamin negara Kristen. Terus Anda bertanya, oh nggak bisa bang, nggak bisa. Terus Anda mengatakan suri teladan mana? Loh, lihat umatnya. Dan ketika berbicara mengenai poligami, lebih banyak orang Kristen, jangankan poligami, nikah saja tidak. Coba tengok di Barat bang, lebih banyak yang tidak nikah daripada yang kawin. Lebih banyak yang tidak nikah daripada yang nikah. Kalau di Islam saudara, ada kemudian legalitas nikah lebih dari 1. Tapi justru yang mempraktekkan Kristen lebih banyak poligami daripada Islam. Bandingkan saja. Oh sabar. Pembandingan antara Islam di Indonesia ini 87% lawan 7% dan Kristen. Angkanya coba Anda lihat selisihnya jauh. Bagaimana siapa yang berpoligami? Di depan rumah saya ini kawan, di dalam kompleks ini, mohon maaf nih, 1000 maaf. Islam mana? Di kiri kanan saya yang poligami nggak ada poligami di sini. Tapi yang ini yang depan rumah ini, maaf yang mendengarkan di bawah ini. Itu fakta bung. Satu dari 2000 bang. Ya, 2000 Islam, 1 Kristen, masih seimbang. 87% banding 7%, gila. Maksudnya 7% Kristen Indonesia salah bro. 7% itu pun masih terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan, ada Saksi Yehova, bla bla dan seterusnya. Silakan. Silakan. Bapak mungkin
belum yang disebut tahun 83 ya. Padahal tahu nggak Bang, transmigrasi yang keluar Jawa itu aslinya Kristen, tapi dibuat KTP-nya di Kalimantan ada itu Bang. Jadi itu jangan salah paham. Bang, ini kayak terjadi. Belakang saya orang sekuler, saya banyak kerja di luar saya bukan orang pemerintahan. Saya di luar, saya melihat teman-teman saya ada. Bang Andi, sebentar saya angkat telepon. Lanjut Bang, lanjut. Nah, kalau mau ngomong gitu salah Bang Juma itu. Jangan di framing kami hanya 7% Bang, bukan gitu. Cuma gini, ini kebetulan saya mau jalan ini. Saya intinya gini, makasih Bang Juma. Saya tidak sepandai Anda untuk membaca ayat demi ayat. Yang saya masuk begini loh. Ketika Anda menarasikan soal konsep ketuhanan yang Anda anut, janganlah menghina Yesus itu aja. Nasihat saya sama memuliakan dia loh. Kalau memuliakan harus meyakini bro, itu kan itu pekerjaan. Memuliakan itu Bang, artinya tidak diberlakukan sebagaimana tertulis di Bible. Di Bible itu Bang, ada baca itu ditangkap sampai ke salib, dibunuh. Itu gini Bang. Itu loh Bang. Entar dulu Mas, saya lagi ngomong. Menurut Anda, lanjut, yang tertulis seperti di Bible itu memuliakan atau bukan memuliakan itu Bang? Ya memuliakan Yesus lah. Yang meyakini dia mati seperti itu memuliakan gitu. Lah itu karena teologi Abang dengan kami udah beda dari saya nggak nanya teologiku Bang, saya nanya Bang, peristiwa seperti itu Anda percaya, Anda memuliakan atau tidak, itu doang. Bukan ke situ konteksnya bro, bukan. UNI kami Islam memuliakan dia, ya dia itu tidak disalib tapi diselamatkan. Sebagaimana data yang ada di Bible, semalaman berdoa di Bukit Getsemani, Ibrani 57, karena kesolehannya diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Ya kita mengakui dia orang soleh, orang baik, dikaruniai, mengatakan diperlakukan disalib seperti itu. Jadi abang sebenarnya yang menista di sini siapa? Itu loh Bang. Oke, saya lanjut Bang, bisa izin ya. Gini. Ya. Soal penyaliban, bagaimana mungkin kawan-kawan Jabat 7 menarasikan itu diserupakan atau diangkat? Sementara saksi mata ada loh Bang. Dari semua peristiwa yang terjadi pada Yesus dituliskan kepada kitab-kitab kami dari kesaksian mereka yang telah mengikutinya, maka dituliskanlah semua menjadi kitab atau dikanonkan. Abad 2 kalau nggak salah, lupa Bang Juma yang paham itu dikanonkan itu. Nah intinya gini, saksi itu menjadi fakta untuk disampaikan kepada orang-orang pengikut Kristus gitu loh Bang. Makanya kami tidak akan mungkin percaya kepada Bagi 7 diserupakan. Ya begini Bang, silakan abang nggak percaya. Silakan abang nggak Bang, izin Bang Roy, silakan abang nggak percaya Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi Anda nanti bentrok antara akal Anda dan iman Anda. Perlakuan seorang utusan Tuhan ditangkap, diludahi loh Bang. Lihat sampai bajunya Bang, perlakuannya. Betul. Sampai di tiang salib Bang, kan berdarah-darah itu loh Bang. Masa abang tidak pakai akal kok bisa digituin utusan Tuhan? Saya mau nanya sama abang, yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu A. Bapak di surga, B. Bapak yang disebut iblis lah menjadi bapakmu, yang mengendaki dia mati seperti itu siapa Bang? Gini, kalau itu gini, nanti saya jawab lah. Ntar gini, saya jawab, kalau abang nggak menjawab saya jawab. Perintah Tuhan di Keluaran 23 nomor 7, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah juga. Begitu ya, jelas itu. Jelas sekali tidak dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Yesua Amasiah tidak punya salah. Dia orang soleh, dia orang mulia. Setuju nggak Bang? Betul. Yang mengendaki orang mati terkutuk itu ada
adalah iblis. Yohanes 8. Makanya saya tanya ke abang, yang menghendaki Yesus mati di tiang salib itu Bapak di surga atau Bapak yang iblis ini? Jangan satu ayat, Bang. Jangan ini satu banyak ayat, Bang, banyak data itu loh. Jadi gini. Ya, gimana? Ketika itu bawa narasi, bro, terhadap soal memuliakan dia sampai dia dibunuh, lalu kita yang abang tidak sepakat kepada iblis, bukan, tetapi itu kehendak Bapa supaya dikalahkan maut itu tadi, gitu loh, Bang. Yang tidak bersalah gimana? Bahas Bang Juma sama Elia itu kalau nggak salah itu. Abangku yang terkasih. Di mana ada perintah Tuhan boleh membunuh orang tidak bersalah, Bang? Nggak ada. Betul, tidak ada. Ya berarti Yesus itu nggak boleh dibunuh karena nggak punya salah. Akal dong, Bang, akal dong, sinkronkan akalnya dengan iman abang. Akal saya ini sehat, Bang. Ya kalau sehat, Anda harus seperti saya pendapatnya, nggak boleh bunuh Yesus, tidak punya salah dia, Bang. Enggak lah, bro. Nah, pembunuhan itu Yesus di tiang salib itu menurut abang ini ajaran keji atau ajaran kasih? Jadi kekejian terjadi pada Yesus oleh karena tuntutan yang dibilang Jumat. Orang Yahudi ini habis ini orang Yahudi ini tidak suka sama Yesus. Yudas berkhianat, tambah tentara Romawi. Pertanyaan saya, Bang, apa yang merasuki mereka ini sehingga mereka ini ingin membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Silakan, Bang. Pertama ambisi, kedua dipengaruhi oleh si iblis. Nah iya itu, jadi mereka kemauan iblis diterangkan Bang Juma, bukan tidak apa di surga. Aku yang saya maksud tadi. Akhirnya abang jujur juga menjawab. Jadi gini loh, menghendaki Bapa di surga, sang firman tadi, sang ilah itu menghendaki supaya menyatakan dirinya berkuasa atas maut, mengalahkan maut. Itu loh. Kalau mengalahkan maut artinya dia tidak mati. Loh, bagaimana orang bisa dapat menyatakan dirinya mengetahui kematian atau kebangkitan kalau dia tidak dimatikan? Justru kematian itulah yang membuat dia tidak tertolong. Itu namanya maut. Yang mengalahkan maut itu, Bang, kalau dia diselamatkan oleh yang mengutus dia, itu baru selamat dari maut. Di sini kalau abang ini mengatakan Yesus mengalahkan maut, justru enggak. Yesus itu kena maut di tiang salib, Bang. Abang kok kebalik-balik sih abangku ini Ada aja nih abang cara berpikir kita, Bang. Itu yang saya maksud. Sebenarnya Bang Juma paham itu, cuman dia masih membohongi hati nurani. Begini. Wah, Bang Roy, sampaikan Bang Juma, yang lain-lain mohon maaf ya. Makasih Bang Roy, maaf ya Bang Roy ya, tapi saya hanya membawa Bang Roy ke alam sadar supaya akal berfungsi, Bang. Lanjut. Ingin kita bersahabat diskusi, ya silakan aja. Mau mengimani apapun, tidak ada pemaksaan iman, tapi mari kita pakai akal kita bahwa semua nabi yang pernah ada di muka bumi, utusan Tuhan itu pasti disayangi oleh Tuhan, termasuk anaknya Maria, dilindungi oleh sekarang Yesua Amasia itu ada di sisi yang mengutus dia. Selamat dia, Bang Juma sama Bang Juma dong. Diam dulu kau ya, saya sama Roy dulu atuh. Roy kan belum turun, habis ini lu yang ngomong. Gitu ya, teratur ya dia. Oke, Bang Roy ya, makasih ya Bang Roy. Ya oke. Oke, makasih Bang. Ya, Bang Juma, jawab dulu, makasih ya. Bang Juma lagi seduh kopi, Bang. Oh, bikin kopi ini. Juma ini ya, Roy. Zaman dia. Ya, makasih. Kasih ya, kembali ke Ustadz. Kembali ke Ustadz Tata, silakan Ustadz. Siap. Boleh, saya lanjut boleh Bang?
ganti-gantian ya jauh ya, jangan bentrokan di suaranya ya, ganti-gantian ya, teratur ya bro ya. Oke lanjut, siap Pak Ustadz. Saya mau bahas tentang tema yang kemarin ya, tadi si Bang Sumang tadi menyinggung tentang kitab Yahudi kemarin. Itu sama Gerunda Juma lah. Gerunda enggak tunggu, Gerunda kan sudah kelar ya waduh. Iya, kita bahas lagi. Kita mau bahas dong karena setiap orang kan punya pemahaman sendiri kan. Sama aku kan belum. Iya, bentar lagi. Gerunda masih jenuh kopi itu. Masih jauh dari berangkat. Sudah jelas itu, nggak bisa kamu pungkiri ya. Kalau kitab itu udah nempel kok di kitab itu. Gimana sih kamu melihat? Biar nanti teman-teman di sini kan mendengarkan saja, biar aku sama Bang Zuma. Suara Ustadz kecil Ustadz. Kecil suaranya kecil. Cek. Ya Mantap. Bentar dulu lah kalau mau bahas itu nanti kalau Gerunda sudah aktif kembali. Sementara Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Sama sekali. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Itu. Tata, ya udah ya nanti. Ya, toko komentari sama Ustaz Tata dulu. Gerunda masih jauh Kalau dari berangkat. dulu Ustaz Tata, Bang Dato. Ya siap. Aku mau bahas tema yang katanya pengen bahas itu sama Zuma, boleh nggak ya? Ya silakan nanti. Ya. Nanti kami berikan kesempatan kok. Terus kalau Bang Zumanya lagi ini. Aku tunggu berapa menit ini. Ya. Data monitor data. Atau tetap dulu ya. Data. Oke, aku tunggu ya. Oh ya. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Di celana sama guru kami. Ya. Begini bro, kalau membahas sesuatu itu kita harus bisa melihat secara utuh ya. Jadi kan orang kan dalam memahami sesuatu berbeda-beda. Tapi coba nanti kalau mungkin Bang Zuma, nanti coba Bang Datuk dengarkan aja. Jadi nanti abang melek nanti siapakah yang mencuri, apakah Islam, apakah Kristen yang mencuri. Oke? Kalau nggak ada guru Bang Zuma, makanya pengen saya sama Zuma, gampang aja saya jawabnya dong. Ya. Tapi karena ada Bang Zuma, ada guru sini, saya nggak berani. Nanti sama saya aja nanti kalau. Ya. Bang Zuma udah ini catatan. Catatan dulu. Oh, tanya sedikit boleh kok? Bentar. Tata. Agak jauh juga tuh perangkat ini. Berapa tuh? Aku semua lari semua ya. apalagi tahu. Mana Bang Zumanya itu? Keluarkan dia. Mereka masih bisik-bisik di sana. Mereka masih siapkan ayat itu. Mau apa lah kau bahas kitab Yahudi? Kitab Yahudi, kitabmu kok. Begitu seru. Kalau kita mau tanya mereka tuh cari ayat dulu, cari dasar dulu. Gue pastikan lu KO betul. Sok KO kau. Utuh kitab Yahudi itu. Percaya. Semua itu kalau ditanya keluarkan Bang Zuma. Dia hilang-hilang. Keluarkan dia. Sama kau aja lah kau. Gaya kali kau. Kitab. Apalagi saya ini belum tanyakan Bang Suman.
nanti kalau lihat. Ya, kita tunggu dulu. Ini Ustaz Tata lagi telepon kayaknya. Saya telepon HP-nya nggak nyambung. Kayak ada yang telepon. Nah, begitu memang dia tuh. Kalau giliran kita bertanya. Ustaz Tata, udah menit Ustaz Tata? Nanti saya akan bertanya. Tentang tema yang kemarin Bang Hos, yang katanya orang Kristen mencuri kitab Yahudi, kan kita mau pengen itu kan bagus sekali temanya itu kan. Iya, sudah silakan moderasi. Ada apa? Ayo. Ini lanjut. Ya gimana? Bang Zuma dong. Enggak, ya sama aku dulu, ayo. Nah sekarang saya mau nanya ke Yahudu. Coba kamu ceritakan kisah Adam ada di mana? Dalam Bible yang aku bahas. Hah? Tentang kitab yang nanti katanya siapa yang mencuri Taurat nantinya? Coba kita bahas satu-satu dulu. Tentang Adam, kamu mau pakai ayat mana? Oke, kalau lu kalah nanti berarti Zuma kalah ya. Iya, ayo. Satu-satu ya. Saya pakai Al-Quran ya. Bang Zuma nggak keluar loh. Aku dari tadi nunggu-nunggu loh. Tunggu. Saya Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 tentang Adam. Nah, kamu mau pakai apa? Kisah Adam. Iya, saya nanti jelaskan. Saya menjelaskan. Kemarin saya bentar. Saya saling mendengarkan di sini ya. Jangan. Kalau tidak salah, judul kemarin siapakah yang jawab dulu. Kamu mau menceritakan kisah Adam pakai apa? Temanya apa kemarin yang dibahas Bang Zuma? Nah, iya enggak kan judulnya di sini siapa yang mencuri Taurat? Islam apa? Ya, pelan-pelan. Hubungannya nanti itu ya dulu. Jawab dulu kau. Bentar. Bang Hos, pelan-pelan kita bahas dulu. Siapakah yang mencuri Taurat? Islam atau Kristen? Kitab Yahudi. Oke. Yahudi. Oke, kita bahas satu-satu. Kita cerita Adam dulu. Nah, dari awal ya. Nanti masuk pembahasan, temanya dulu kita bahas. Iya, ini temanya. Siapa yang mencuri? Coba. Sekarang ayo. Inti dari tema itu adalah katanya mencuri, betul? Nah, ya, oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Tentang kisah Adam, saya pakai Al-Quran. Kamu mau pakai apa? Inti dari tema, bentar dulu. Inti dari kata judul adalah mencuri, betul? Ya, mencuri. Oke, ayo. Oke. Arti dari mencuri apa? Ya mengambil kitab, memakai kitabnya orang lain. Karena gini, misalnya gini ya, saya di kitab saya gak ada, lalu saya memakai kitabnya orang lain gitu. Nah, oke, sekarang kita buktikan ya. Coba ceritakan kisah Adam dalam Bible kamu mau pakai. Kita sepakati dulu ini. Mencuri adalah takut dia. Bukan. Oke. Mencuri adalah mengambil hak orang atau mengambil milik orang, betul? Setuju? Oke, sekarang pembahasan ya. Saya menceritakan kisah Adam Al-Baqarah ayat 30. Kamu pakai apa? Pelan-pelan dulu, jangan tergesa-gesa dong. Bang, dengar dulu pertanyaan Tata. Jangan kau asal. Nah ini saya bertanya, udah jelas kan temanya kan? Iya, kita pelan-pelan. Ya sudah, silakan ceritakan tentang Adam. Inti dari tema adalah mencuri. Pengertian mencuri adalah mengambil hak orang. Nah sekarang bukti. Dengar dulu, Bang. Kita saling mendengar aja. Jangan langsung tanggapi. Ya, silakan, ayo. Bahwa kata mencuri itu adalah mengambil hak orang, betul? Nah, oke. Kita buktikan ya. Atau memiliki hak orang. Ya, udah sekarang. Pembuktian sekarang. Iya, pembuktian. Saya sekarang dong. Oke, sekarang. Coba kita bahas satu-satu mulai dari Kejadian 1 ayat 1 penciptaan langit dan bumi. Iya, betul. Oke, sekarang kalau dalam Islam Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard atau surat. Siapa yang mencuri nanti? Nah sekarang kamu menciptakan penciptaan langit dan bumi pakai apa? Yahudu,
kamu mau menceritakan penciptaan langit dan bumi, itu pakai kitab apa? Coba silakan. Jawab dulu ya, jawab. Kejadian. Loh, itu kitabnya siapa itu? Ini siapa itu? Yahudi. Kenapa kamu pakai? Mencuri berarti kan? Oke, udah. Udah. Kamu udah selesai? Oke. Sekarang saya ya. Ya. Oke. Kata mencuri artinya adalah mengambil hak orang. Mencuri terus. Bentar dulu dong. Jangan. Kalau kita harus menggali kata mencuri dulu. Iya. Buktinya sekarang kita buktikan siapa yang mencuri. Iya nanti. Saya kalau membahas sesuatu itu harus pelan-pelan Bang Zatar. Ya udah pelan-pelan silakan. Tarik nafas. Ya sudah silakan pelan-pelan. Ya, tarik nafas, sabar, oke? Dengarkan saya sudah mendengarkan Bang Tata tadi loh. Boleh nggak didengarkan saya sekarang? Ya. Oke, dengarkan ya. Kata mencuri adalah mengambil hak orang lain. Nah, sekarang kita masuk pembuktian siapakah yang mengambil kitab Yahudi. Nah, oke. Sekarang saya nanya dulu ya. Boleh nggak saya membuktikan yang mencuri apakah Kristen apakah Islam? Boleh nggak? Oke, saya buktikan ya. Oke, saya buktikan. Masalah penciptaan langit dan bumi, Al-Quran punya kitab sendiri ya. Ya. Nah terus, Kristen kalau tidak mencuri pakai apa? Ini Islam dulu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Nah sekarang Kristen mau pakai apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Kejadian 1. Kejadian, tapi kamu yang mencuri. Ya, oke. Kita akan membuktikan dan saling mendengarkan dong. Jangan egois di sini dong. Boleh nggak? Iya, silakan. Oke. Maka jangan dipotong-potong ya. Kata mencuri adalah mengambil hak. Oke, itu dulu. Maka kita harus membuktikan siapakah yang mengambil hak orang Yahudi, siapakah yang Yahudi. Nah, itu yang harus kita gali. Nah, pertama Kristen. Kristen yang menyebarkan agama Kristen siapa? Orang Arab apa orang Yahudi? Oh, udah kita buktikan, ayo sudah. Kita bahas satu-satu. Loh, pertanyaan saya dijawab dong. Iya, makanya kita membahas ya. Bahas satu-satu ya. Kejadian 1 ayat 1. Taurat di situ kan, Taurat di situ. Nah, sekarang penciptaan langit dan bumi. Saling mendengarkan, saling menghargai. Biarkan aku bernarasi dulu. Takut dia. Aku nggak takut loh, bro. Ya, ayo, aku apa yang menciptakan langit dan bumi? Kamu pakai dalil yang mencuri Kristen apa Islam? Yahudu. Ketika ada orang bertanya, siapa Yahudu yang menciptakan langit dan bumi? Kamu mau pakai kitab apa? Kamu jawab itu. Kejadian. Kitabnya siapa kejadian itu? Kitabnya siapa? Yahudi. Ya sudah, berarti kamu yang mencuri berarti. Iya, oke. Saya udah dengarkan Anda, dengarkan saya dong. Kamu selesai, iya. Kamu ini. Aduh, gimana kamu sih? Jangan kayak gitu dong. Coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak? Kamu sendiri yang angkat tema, kamu sendiri yang angkat tema. Kalau kamu yang benar, coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak dengarkan saya? Ya. Ayo. Oke. Nah, maka kita harus melihat bahwa siapakah yang mengambil hak orang Yahudi, apakah Kristen, apakah Yahudi, Kristen apa Islam? Nah, pertanyaannya, siapakah yang menyebarkan Kristen? Siapakah yang menyebarkan Paulus. Siapakah yang menyebarkan Paulus? Islam? Iya, bentar dong. Paulus. Bentar, sabar. Nah, maka timbul jawaban. Yesus sendiri, betul? Yesus. Yesus. Kemana kamu? Muter-muter kemana? Tema sendiri bingung sendiri. Ngangkat tema sendiri bingung sendiri kamu. Kalau langsung buktikan saja kita, yuk. Ini saya lagi buktikan, jangan langsung tergesa-gesa. Intinya gini loh. Islam tidak akan menggunakan kitab lain selain Al-Quran dan Hadis.
Islam punya kitab sendiri. Nah, kita buktikan itu. Kristen mencuri aku langsung sekat kamu, oke? Aku langsung sekat kamu. Iya, ayo. Aku langsung sekat kamu ya. Ya, silakan. Ayo. Buktikan kepada saya, ada nggak orang Yahudi yang melarang Yesus untuk memakai? Mereka kalau ke sana diludahin. Orang Kristen kalau ke Yahudi diludahin kamu. Enggak. Justru Tuhan Yesus ketika dia di bait buktinya Yesus dibunuh kok oleh orang Yahudi. Yuk, kamu kalau ke sana diludahin, Tuhanmu dibunuh oleh orang Yahudi. Buktinya itu, buktinya apa itu? Maksudnya kitab Yahudi, Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia memakai hukum Taurat, dia memakai kitab Musa, betul nggak? Sedangkan Tuhan mereka tidak mau, dia membacakan kitab Yesaya, betul nggak? Kamu curi, tidak mau. Dan mereka saya bertanyakan, ada nggak yang melarang dia untuk melarang? Iya melarang. Buktinya kamu diludahin kok. Orang Kristen ke sana diludahin. Bukan itu yang diludahin. Karena kenapa diludahin? Karena dia ayo kita bukti. Siapa yang mencuri ya? Bahas satu-satu ya. Oke, siapa yang mencuri? Umat Islam mandiri kitabnya Yahudi udah mau pakai Taurat itu. Oke, sekarang penciptaan lagi dan bumi. Ada yang melarang Tuhan Yesus memakai penciptaan lagi dan bumi sekarang? Mana yang mencuri? Kita Musa. Ada yang melarang? Wong dia ada nyambung dia. Justru dalam pelayanan Tuhan Yesus dia memakai kitab Musa dalam menggenapi. Berarti mencuri kamu. Kan judulnya mencuri kan? Ada nggak yang mengatakan pada Yesus itu mencuri? Gini ya Wudu. Kalau tidak mencuri ya, maka Kristen ini punya kitab kan? Ya kitabnya sendiri dipakai. Kamu udah kena sekat di situ. Udah. Ya kamu yang kena sekat. Kamu yang kena sekat. Ya buktinya kamu yang mencuri. Sekarang coba kalau tidak mencuri, ada nggak? Ada nggak yang melarang dia? Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus? Judulnya ini siapa yang mencuri Taurat? Ketika membahas penciptaan langit dan bumi. Jangan di-mute. Mau pakai dalil yang mana? Coba. Jangan di-mute. Mau pakai dalil yang mana? Buktikan kepada saya, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia memakai kitab? Ini bukan melarang, kita buktikan siapa yang mencuri. Alah. Makanya saya bilang, makanya saya mau pengen Bang Zuma diskusi sama saya, Tata. Ayo kita buktikan. Bang Tata ini bukan level saya. Kamu aja kamu. Gimana kau nantang Bang Zuma? Kau udah macet dari tadi kok. Udah macet dari tadi. Makanya aku kasih tahu, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia bukan masalah melarang, ada nggak? Katanya ingin membuktikan siapa yang mencuri Taurat. Akan saya buktikan. Coba kita tes ya. Masalah penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Ya? Tentang Adam, tentang penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Nah kalau kamu mencuri, Bang Tata udah sekat. Makanya gue kasih tahu sama Bang Tata, buktikan kepada satu ayat. Ini koar mau menantang Bang Zuma dari awal udah macet. Keluarkan Bang Zuma sekarang, keluarkan. Biar aku diskusi sama dia. Hadir kamu udah macet dari tadi. Oke. Nah ini nih. Oke. Yang cantik dulu, yang cantik. Ya Bang Zuma. Oke. Gimana? Menantang Bang Zuma. Iya. Tadi kita membahas tentang siapakah yang mencuri kitab Yahudi, betul? Saya nggak ada pernah bahas kamu itu kawan. Nggak pernah saya bahas dengan Pak Bom yang membuat Pak Bom 6 abad ke depan tidak bisa tidur. Itu kan diskusi Bang Zuma sama Bom itu kan. Oh iya, berarti ini lebih hebat, lebih menguasai materi dari Pak Bom ini. Loh kan orang kan beda-beda. Enggak, maksud saya yang saya sedang hadapi ini jauh lebih hebat dari Bom gitu. Saya nggak merasa hebat, tapi ya saya lalu buat apa nantang saya, Cak? Ayo. Pengetahuan. Saya nggak merasa hebat juga. Sayur lontong. Terus? Saya nggak merasa hebat, tetapi saya mengatakan kepada Anda, saya juga belajar. Oke? Oke. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kan saya ditantang nih. Maka saya bertanya, hukum Taurat yang datang kepada Musa, seperti misalnya sunat, jangan makan babi, pelihara sabat, itu berlaku untuk bangsa lain atau hanya untuk Bani Israel saja?
Bani Israel. Udah selesai. Udah. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Sudah. Apalagi yang harus kita perbincang? Loh, tadi kamu sendiri katakan untuk Bani Israel. Terus? Untuk Bani Israel kan? Sekarang saya dong. Enggak, aku tanya untuk Bani Israel kan? Baju mak gini. Udah selesai. Apa lagi? Giliran dia membantah ucapannya sendiri, enggak apa-apa Baju Mak. Enggak, bagi saya, tunggu. Bagi saya, berkaitan dengan siapa yang mengambil kitabnya Bani Israel, Anda sudah menjawabnya dengan hukum Taurat, makan babi dan juga sunat Sabat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Maka ketika kemudian ada yang menggunakan di luar Bani Israel kitab itu, maka itu hanya plagiat, kurang kerjaan, menjadikannya aksesoris. Itu aja. Udah selesai. Dah. Ya sekarang ya. Nah, sekarang tegaskan dulu, apakah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel atau untuk bangsa lain? Kan udah dikenapi Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu. Kalau Yesus bukan Kristen, Cak Ayu. Dia bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent. Dia bukan Katolik. Dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Karena atau digenapi untuk bangsa lain atau untuk bangsa Israel? Untuk bangsa lain, karena begitu. Kenapa bisa untuk bangsa lain sementara hukum Taurat itu? 3:16. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu penuh dengan liku-liku buatan tentang Yesus. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi. Udah, untuk orang Yahudi. Kalau ada kemudian yang mengambil kitabnya Yahudi yang untuk Yahudi, itu apa namanya? Paman. Oke. Kalau ada orang yang mengambil hukum yang untuk Yahudi, yang mengambil hukum untuk Yahudi, yang mana kitab yang untuk Yahudi itu apa namanya? Mencuri. Mencuri. Udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sekarang dong. Hancur. Maka buktikan kepada saya Juma, ada nggak yang orang Yahudi melarang Tuhan Yesus membacakan kitab itu? Kenapa ya jadinya Yesus? Ada nggak yang melarang dia? Yesus itu orang Yehuda. Iya. Bukan Kristen. Iya, memang itu kan dia termasuk adalah orang Yehuda atau orang Yahudi. Iya memang Yesus orang Yahudi. Nah, bisa nggak dikatakan dia mencuri? Enggak, karena dia orang Yahudi. Berarti enggak dong. Enggak. Emang enggak. Nah, kenapa kamu mengatakan orang Kristen mencuri? Ya, Yesus Kristen rupanya. Loh, kami kan pengikut dia. Iya. Hancur. Yesus orang Yahudi, dia membaca Taurat, dia penganut Taurat, dia kemudian penggenap Taurat. Tidak ada masalah dengan Yesus. Yang jadi masalah kalau ada yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi, kamu katakan itu pencuri. Betul. Nah, berarti Anda adalah emang Kristus Yesus karena nggak dilarang untuk memakai hukum Taurat. Yesus itu Yahudi. Yang maktub di dalamnya dalam sebuah kitab ini hukum-hukum hanya untuk Bani Israel diberikan kepada yang bukan Bani Israel dan diambil oleh yang bukan Israel. Anda sepakat itu pencuri. Oke, selesai. Betul. Udah selesai. Nah, orang Kristen Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan gitu dong. Yang menyebarkan Kristen itu siapa, Juma? Apa? Yang menyebarkan Kristen itu siapa? Kristen lah. Orang Yahudi. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya dengan itu.
Selesai. Kita di sini membuktikan siapakah yang mencuri. Layakkah Tuhan Yesus dikatakan mencuri kitab Yahudi? Enggak, kalau Yesus enggak. Kalau Yesus enggak. Enggak, kalau Petrus enggak. Layakkah Yohanes? Kalau Yohanes enggak. Sebagai orang Yahudi. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Itu juga adalah kitabnya. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Nah, kenapa Anda mengatakan Kristen mencuri? Lah, emang Yohanes Kristen? Yang menyebarkan Kristen itu orang Yahudi. Allahu Akbar. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah dan digiring ke dalam neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal kalian. Jangan di-mute. Anda sudah mengatakan orang yang bukan Yahudi menggunakan kitabnya Yahudi adalah pencuri, betul? Betul. Nah, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Yang menyebarkan orang Kristen siapa? Orang Yahudi atau orang Arab? Jawab dulu. Yang menyebarkan Kristen orang Yahudi atau orang Arab? Orang yang mengambil kitabnya Yahudi tapi bukan Yahudi, apa namanya? Pencuri kan? Betul. Orang Kristen yang ada di Indonesia Yahudi atau bukan? Kita ini yang di Indonesia ini yang dimana itu disebarkan oleh orang Yahudi pada awalnya. Tidak ada orang Yahudi dari Belanda. Petrus orang mana? Petrus orang mana? Petrus tidak pernah ke Indonesia, Petrus. Di sinilah Bang Juma. Saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya, kawan. Orang Kristen yang ada di Indonesia ini Yahudi atau bukan? Yahudi atau Yahudu? Yahudi atau Yahudu? Mengcopy paste tentang. Selamat malam. Di-mute dong. Iya, malam Bang Daniel. Jangan di-mute dong. Sekali lagi sebelum saya kasih ke teman yang lain. Saudara ya, aduh, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Ya, Bu. Orang Kristen di Indonesia yang menggunakan kitab Taurat itu mencuri atau tidak? Ya nggak mencuri kan apa yang menyebarkannya kan di orang Yahudi. Orang Yahudi dikatakan mencuri ketika dia menyebarkan agamanya. Udah sedikit kopi dulu. Lah. Dulu dong. Saya Purani kasih Purani. Hancur dia anak saya hancur. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila ada. Udah kan kalau gantian ya itu gantian. Jangan mute bro. Jangan Gak ada ilmu kok. Ya memang cuma ini nggak ada ilmu. Orang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, jadi begini Pak. Pertanyaan saya layak kah? Masih panjang. Dikatakan mencuri. Yesusnya tidak layak karena dia Yahudi. Tidak layak kah? Betul? Iya, karena dia Yahudi.